pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, OMK dan adik-adik sekalian. Pagi ini, marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Marilah kita menjadi pewarta Kristus. Bunda Maria mempunyai saudara sepupu bernama Elisabet yang sudah lanjut usianya. Begitu juga suaminya, Imam Zakaria. Mereka tidak dikaruniai anak sampai lanjut usia karena Elisabet mandul. Suatu hari, Zakaria mendapat tugas untuk memimpin ibadat dengan membakar kemenyan di Bait Allah menurut jadwal undian. Tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri kepada dirinya dan memberitahukan bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki. Anak itu akan menyiapkan umat Israel menyambut kedatangan Sang Mesias, utusan Allah, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Imam Zakaria kurang percaya karena istrinya sudah terlalu tua. Maka Tuhan menghukumnya dengan membuatnya bisu sampai anaknya lahir dan diberi nama Yohanes, sesuai dengan pesan malaikat Gabriel. Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus. Yesus sendiri berkata, "Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Masa kecil Yohanes tidak banyak diceritakan, kecuali ketika masih dalam kandungan, ia melonjak kegirangan sewaktu Bunda Maria berkunjung ke rumah ibunya untuk membantu kelahirannya. Setelah dewasa, Yohanes muncul sebagai seorang pengkhotbah di tepi Sungai Yordan dengan pesan yang mendesak kepada pengikut-pengikutnya, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Orang-orang kemudian datang dan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ketika orang menanyakan dirinya, Yohanes menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Pengikut Yohanes banyak sekali, termasuk orang-orang yang kemudian dipilih Yesus menjadi rasul-rasulnya. Yesus sendiri datang minta dibaptis olehnya. Yohanes awalnya menolak dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku?" Namun Yesus meyakinkannya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah."
Tak lama kemudian, Yohanes dipenjarakan karena mengecam pernikahan Raja Herodes Antipas dengan Herodias, istri saudara sepupunya. Dari dalam penjara, Yohanes mengikuti aktivitas Yesus melalui murid-muridnya yang dengan setia mengunjunginya. Yohanes akhirnya dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas akibat akal busuk Herodias dan putrinya Salome. Pelopor Yesus ini gugur demi membela moral kesusilaan. Kemartiran Yohanes Pembaptis dapat dibaca dalam kitab suci pada Matius bab 14 ayat 1-12. Demi menyiapkan karya Kristus utusan Allah untuk menyelamatkan umat manusia, Yohanes rela mengorbankan hidupnya. Permenungan bagi kita ialah, hendaklah baptisan kita memperingatkan kita untuk selalu bertobat dan sekaligus meneladan Yohanes Pembaptis, bahwa kita pun harus memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang kita jumpai. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.